Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Almadinanti dengan NIM B10111191003. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi publik. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Sifat pengeluaran pemerintah. 1. Pembelian barang atau jasa baik langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain lagi. Contohnya belanja barang, pegawai, modal, dan lain-lain. Yang kedua, pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi atau mungkin kepada negara sebagai individu. Contohnya itu subsidi. Klasifikasi pengeluaran pemerintah. 1. Pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. Yang keempat, menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah. Yang pertama, keadilan atau equity. Yang kedua, efisiensi ekonomi atau ekonomis. Efisiensi. Yang ketiga, kebapakan atau paternalisme. Yang keempat, kebebasan perorangan. Penggolongan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pengeluaran yang self-liquidating, yaitu pengeluaran negara yang di kemudian hari mendapatkan pembayaran kembali secara penuh dari masyarakat yang menerima barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, pengeluaran yang reproduktif. Pengeluaran ini memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat yang berbentuk kenaikan penghasilan. Karena dengan naiknya penghasilan, maka naik pula objek pajak dan penerimaan pemerintah juga akan naik. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak self-liquidating dan tidak pula reproduktif, yaitu pengeluaran pemerintah sifatnya dapat menambah kegembiraan dan tidak menerima pembayaran kembali dari masyarakat. Misalnya pengeluaran negara untuk membangun ruang-ruang publik di perkotaan. Contohnya taman, tempat rekreasi, atau monumen. Yang keempat, pengeluaran yang tidak produktif dan bersifat pemborosan. Pengeluaran ini untuk membiayai pertahanan dan perang. Yang kelima, pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang. Pengeluaran yang perlu dilakukan masa sekarang untuk mencegah terjadinya masalah di masa mendatang. Selanjutnya, penerimaan pemerintah atau pajak. Distribusi beban pemerintah. Fungsi pajak. 1. Sebagai penerimaan negara atau fungsi budget. Sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, sebagai alat ukur. Alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip pajak menurut A. Smith Canons. Yang pertama, prinsip kesamaan atau keadilan. Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Yang kedua, prinsip kepastian. Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi bagi pemerintah sendiri. Yang ketiga, prinsip kecocokan atau kelayakan, yaitu pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak. Yang keempat, prinsip ekonomi. Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajak. Yang kelima, prinsip ketepatan. Pajak hendaknya dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja pemerintah. Golongan struktur pajak. Yang pertama, pajak progresif. Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak. Yang kedua, pajak proporsional. Pajak dikatakan proporsional apabila pajak itu dikenakan dengan presentasi yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Yang ketiga, pajak regresif. Pajak dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity.
Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap perekonomian. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Apabila investasi dapat diarahkan dengan baik, maka akan dapat membuat pekerjaan lebih produktif. Investasi ini dapat berupa investasi material maupun investasi sumber daya alam. Yang kedua, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karenanya, pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Pada umumnya, tujuan pembangunan suatu negara adalah peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional atau functional finance. Yang kedua, pengelolaan anggaran, the managed budget approach. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis, the stabilizing budget. Yang keempat, anggaran belanja seimbang, balance budget approach. Tujuan kebijakan fiskal. 1. Mencegah pengangguran. Dengan adanya kebijakan fiskal, maka diharapkan masalah pengangguran dapat diatasi. Yang kedua, stabilitas harga. Mempertahankan stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan dan lonjakan yang tinggi. Karena penurunan dan lonjakan harga pasar yang tinggi akan berakibat fatal bagi perekonomian negara. Selanjutnya, kebijakan moneter. 1. Kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Yang kedua, kebijakan diskonto. Penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas adalah kebijakan di mana Bank Sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Umum. Dan yang kelima, kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral dilakukan dengan Bank Sentral mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.